Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Nur Nafia, JGP Angkatan 10 dari SD Negeri Sukosari, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Saya di sini ditemani oleh Bu Nuning, guru PAI yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam Bu Nafi. Baik, dalam kegiatan percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan lagi beberapa pertanyaan kepada Bu Nuning terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Nuning lakukan. Pertama yang ingin saya ketahui, bagaimana perasaan Bu Nuning saat melakukan observasi tadi, Bu? Pembelajaran tadi dengan anak-anak menyenangkan, kemudian ya happy lah sama anak-anak, senang. Alhamdulillah ya Bu ya, bisa berjalan dengan baik. Bisa Bu Nuning ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bu Nuning lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan. Oke, baik. Jadi tadi pembelajaran saya, anak-anak seperti biasanya kalau awal pembelajaran, jadi kita awali dengan berdoa, kemudian mengecek persepsi anak-anak, kehadiran, kemudian saya berikan pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran, kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran, metode dan pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran tadi. Kemudian anak-anak saya ajak untuk saya motivasi. Sebelum saya ajak untuk masuk ke materi, saya motivasi dulu kenapa kita harus mempelajari bab tentang iman kepada hari akhir. Kemudian setelah itu anak-anak saya ajak untuk melihat 2 buah video tentang terjadinya hari kiamat. Setelah itu anak-anak mengidentifikasi, menganalisa permasalahan yang ada dalam video tersebut atau yang timbul karena telah menyaksikan video yang saya tampilkan tadi secara berkelompok. Kemudian anak-anak mengerjakan LK mandiri. Kemudian setelah itu anak-anak menyampaikan hasil diskusi dalam presentasi kelompok. Masing-masing kelompok itu melakukan diskusi tadi Bu Nafi, kemudian disampaikan dalam presentasi. Setiap kelompok menunjuk 1 orang anak untuk maju menyampaikan hasil diskusi kelompoknya mereka. Setelah itu saya berikan penguatan dengan materi pembelajaran, materi tentang hari kiamat. Anak-anak mengerjakan LK mandiri, kemudian mengumpulkan. Setelah itu anak-anak saya tanya, karena sudah akhir pembelajaran, saya ajak untuk menyimpulkan dan menganalisa pembelajaran tadi itu bagaimana, apa ilmu yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Kemudian anak-anak menyebutkan, bermacam-macam, bervariasi jawabannya, tapi yang saya bisa garis bawahi adalah anak-anak bisa mengambil materi penting atau ilmu penting atau pengetahuan penting dari pembelajaran pada hari ini. Kemudian saya sampaikan refleksi tentang berjalannya diskusi dan pembelajaran hari ini, kemudian penutup begitu. Ya. Kemudian apakah dalam pembelajaran tadi itu ada kendala atau hambatan yang menurut Bu Nuning bisa dari anak-anak atau dari? Kalau kendala pasti ada, walaupun itu alhamdulillah masih bisa saya atasi. Misalnya kendala di anak-anak sih, beberapa kan namanya kerja kelompok itu kadang-kadang ada yang anggota kelompoknya itu 2-3 anak berpikir, yang lainnya mengerjakan pasif ya. Betul, yang lainnya itu hanya mendengarkan atau yang lainnya hanya tambah membuat keramaian, membuat rame. Nah itu kemudian saya kondisikan, ayo ikut berpikir, ikut sumbang ide, ikut berdiskusi bersama temannya. Jadi hasil diskusinya ini adalah murni hasil pemikiran dari beberapa anak, karena kan ini kembali lagi adalah tugas kelompok. Begitu saja kendalanya. Dari kendala itu mungkin Bu Nuning bisa tahu apa yang menyebabkan kendala itu terjadi. Yang menyebabkan kendala itu terjadi itu biasanya
anak-anak itu ya itu tadi pembagian tugas di kelompok tersebut itu kurang. Jadi misalkan sudah kebiasaan sejak sebelum pembelajaran bersama saya yang biasa berpikir hanya anak-anak yang itu saja. Yang pintar gitu ya. Betul, yang pintar dengan yang pintar itu nanti satunya nulis, satunya mikir, satunya membacakan soal. Nah, yang lainnya itu akhirnya main sendiri ke kelompok yang satunya, ganggu yang kelompok satunya. Jadi waktu di awal itu mestinya mereka bisa pembagian tugas dulu seperti menjelaskan job description-nya itu apa. Oh, yang ini membacakan soal, yang ini. Jadi semuanya itu ikut aktif, ikut berpartisipasi, harusnya begitu. Jadi rencana kedepannya barangkali bisa mengurangi hambatan yang tadi itu seperti apa, Bu? Rencana ke depan, misalkan saya ada pembelajaran lagi PAI dengan diskusi kelompok, saya akan mengarahkan anak-anak dulu. Saya instruksikan untuk satu kelompok ini nanti dibagi tugasnya. Siapa yang menulis, siapa yang membacakan soal atau permasalahan, siapa yang berpikir, yang lainnya juga harus urun ide. Nah, itu harus jelas pembagian tugas di kelompok tersebut. Jadi seimbang antara semua anggota kelompok ini ikut bekerja, ikut berpikir dan ikut ikut berproses. Aktif semua gitu. Aktif semua, tidak ada yang pasif, betul. Iya. Baik, terima kasih Bu Nuning. Semoga rencana Bu Nuning nanti untuk itu tadi berjalan dengan baik. Amin. Dan saya tunggu perubahan pembelajarannya itu ya supaya lebih baik lagi ya. Terima kasih, saya sudah tidak sabar. Terima kasih Bu Nuning sudah membantu saya untuk supervisi. Sama-sama. Jadi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.